Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual. Kenalkan, nama saya Sri Wahyuni sebagai observer. Saya Suratman sebagai coaching. Dan saya Nina Nurjana sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Nina, Pak Isun. Ya, Selamat pagi juga Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana Bu Nina, Bu Sri juga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Jadi untuk kesempatan kali ini Ibu Nina akan melaksanakan praktek coaching bersama Pak Isun, betul ya? Iya, betul. Nah, sedikit ya, Ibu ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Nina sebagai coach. Bisa Bu? Bisa, silakan Bu. Ya. Begini Bu Nina, untuk praktek coaching hari ini gitu ya, Ibu Nina akan melaksanakan coaching dengan Bapak Isun. Nah, Ibu Nina sendiri kira-kira pada saat coaching kali ini kompetensi apa yang akan Ibu munculkan? Jadi kompetensi yang akan saya munculkan adalah pertama kesadaran penuh Bu, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu luar biasa sekali ya. Iya. 3 kompetensi itu akan dimunculkan. Nah, selanjutnya dari ketiga kompetensi itu tersebut yang akan lebih Bu Nina munculkan itu, yang akan dikembangkan oleh Bu Nina itu yang bagian kompetensi yang mana? Jadi yang paling utama sih saya akan memunculkan mengajukan pertanyaan yang berbobotnya Bu. Selanjutnya menurut penilaian Ibu Nina sendiri ya, untuk pengembangan yang tadi pertanyaan yang berbobot ini bagaimana penilaian ini? Saya ingin menggali bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot tersebut sehingga dapat menggali kelebihan atau kompetensi yang dimiliki oleh Nah, dari observasi yang akan kita laksanakan ini, kira-kira Ibu, harapan Ibu Nina sendiri apa yang dapat Ibu ambil gitu setelah nanti saya mau observasi. Jadi ketika saya sudah selesai berobservasi nih sebagai praktek coaching nih Bu, saya berharap bisa memunculkan ide-ide yang bagus nih dari ide-ide dari Pak Isun itu sendiri untuk mencari solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Bagus sekali Ibu Nina. Silakan praktek coaching bisa Ibu Nina laksanakan dengan Pak Isun. Baik, kalau begitu ya Bu, saya akan mempraktekannya. Yes, silakan. Assalamualaikum Pak Isun. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Isun? Alhamdulillah sehat, Bu Nina. Tapi saya merasa sedikit ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Kira-kira nih apa nih topik kita hari ini nih untuk percakapan kita hari ini? Apa yang bikin ganggu Bapak? Jadi ceritanya gini ya Bu ya, saya itu pembelajaran di kelas itu akhir-akhir ini merasa monoton begitu ya Bu ya. Iya. Sehingga saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, waktunya juga sudah mepet untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi sebelumnya saya kesini juga datang ke sini ingin ada pencerahan begitu ya Bu ya dari Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Gitu. Berarti Bapak itu akan mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ya. Namun kira-kiranya apa nih yang ingin didapatkan dari percakapan hari ini Pak? Ya, betul Bu. Karena saya sebelumnya belum mahir menjalankan atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya ingin dapatkan gambaran begitu mengenai
bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses itu bagaimana? Seperti itu ya Pak ya. Ya, Bagaimana situasinya sekarang ini? Seperti apa itu Pak? ya sebetulnya saya sudah sedikit mempraktekkan gitu ya, berdiferensiasi, tapi pada berdiferensiasi produk yang sudah saya praktekkan. Nah, saya ingin mengembangkan di yang lainnya, misalnya di diferensiasi proses. Yang sebelumnya juga saya sudah membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui minat anak, kemudian saya juga sudah mengelompokkan gitu ya berdasarkan hasil belajarnya, ada yang audio, ada yang visual, dan juga ada yang kinestetis Bu. Jadi ya Bapak tuh sudah membuat sendiri ya asesmen diagnostiknya. Kalau boleh tahu nih, berapa persen ya Pak yang audio visualnya, visual dan kinestetiknya, atau banyak anak yang di mana nih? Secara keseluruhan ya, di kelas saya itu 17 orang visual, kemudian 14 orang audio, dan sisanya kinestetis. Seperti itu ya. Nah, kira-kira apa yang ingin dilakukan Bapak nih dalam pembelajaran diferensiasi sehingga dapat terwujud di dalam kelas? Mungkin saya ingin membuat pembelajaran yang agak berbeda ya Bu ya, berdasarkan kelompok yang sudah saya identifikasi tadi. Ada yang audio, ada yang visual. Saya akan membuat tayangan video pembelajaran. Terus yang untuk yang kinestetis juga saya akan membuat yang lebih ke arah praktek begitu. Itu ya, boleh. Kira-kira nih strategi yang diajarkan sama Bapak itu ya sungguh sudah jelas sekali berbeda-beda ya. Nah, apa nih yang akan Bapak lakukan untuk memastikan pembelajaran diferensiasi itu dapat berjalan ya? Ya, saya tentu tidak bisa sendiri ya Bu ya, tidak bisa melakukannya sendiri. Saya akan mencoba mengajak rekan sejawat saya, akan meminta mereka menjadi supervisi atau observer yang akan memantau jalannya praktek pembelajaran yang saya lakukan di sana Bu. Saya akan nantinya akan mendapatkan umpan balik sejauh mana pembelajaran tersebut di kelas saya berjalan. Wah, bagus sekali, luar biasa nih Bapak. Apa nih yang harus dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Pak? Ya tentu yang pertama saya harus membuat perencanaan ya. Saya harus membuat RPP, kemudian saya akan membuat video pembelajarannya untuk medianya, dan juga saya akan meminta anak-anak membawa alat dan bahan karena nantinya ada praktek juga di kelas Bu. Benar sekali nih. Tadi kan Bapak sudah mendiagnostik muridnya visual, audio, kemudian kinestetiknya. Sangat luar biasa nih Pak. Kapan nih akan dilaksanakannya? Akan dilakukannya Pak? Saya masih agak bingung sih Bu untuk yang visual. Saya belum ada gambaran bagaimana kegiatan mereka, sedangkan yang audio visual dengan video pembelajaran, kinestetis dengan praktek. Apakah kalau visual saya membuat poster ya Bu ya, atau gimana? Itu ide bagus sekali Pak. Nanti kiranya Bapak memerlukan dukungan siapa saja agar pembelajaran diferensiasi dapat berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Mungkin nanti bisa saya minta bantuan atau dukungan dari rekan-rekan saya yang mengikuti program guru penggerak Bu, untuk mensupport saya dan juga mendukung saya, meminta dukungan dari rekan-rekan sejawat saya di sekolah mungkin Bu. Dari percakapan hari ini, apa sudah ada tergambar gitu ya Pak, gambaran untuk Bapak langkah-langkah yang akan ditempuh, bagaimana kesimpulan dari percakapan ini Pak? Ya alhamdulillah Bu Nina ya, untuk awalnya sih saya merasa galau, merasa ada yang mengganjal di hati saya gitu ya. Tapi saya punya keyakinan gitu ya bahwa
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu pertama-tama saya akan membuat perencanaan PP terlebih dahulu. Kemudian membuat media pembelajarannya berupa video, tadi, kemudian juga gambar. Saya juga akan melibatkan rekan sejawat untuk menjadi observer Bu, dan juga saya akan meminta umpan balik terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan untuk merefleksikan gitu, untuk mendapatkan masukan baik dari murid, dari rekan sejawat. Seperti itu mungkin Bu gambaran yang bisa saya dapatkan. Bagus nih Pak. Namun nih pelaksanaannya apakah sudah tergambar pada minggu kapan akan dilaksanakannya nih aksi nyatanya? Mungkin saya akan bisa melaksanakan ini baru minggu depan Bu. Untuk action pengerjaannya baru akan saya lakukan minggu depan. Begitu ya. Duh. Nih saya sangat penasaran sekali nih dari setelah ingin melihat action Bapak nih ketika mengajar. Nanti boleh ya kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh ya, dengan senang hati ya Bu ya. Dan menceritakan praktek baik yang saya lakukan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ibu jangan bosan ya Bu ya. Oh, tentu saja tidak Pak. Malahan saya merasa penasaran nih dengan aksi nyata Bapak yang akan dilaksanakan di dalam kelas nih, apalagi tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau begitu ya, saya jadi penasaran nih hasilnya seperti apa. Semoga setelah berbincang-bincang kita hari ini nih, bagaimana perasaan Bapak nih? Ya, alhamdulillah Bu ya, saya merasa lebih lega sekarang. Yang tadinya tadinya ada yang ganjal di hati saya, kemudian hari ini bisa tercerahkan dengan pembicaraan kita, obrolan hari ini. Saya tentu merasa sangat senang dan sangat bahagia sekali Bu Nina. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Terima kasih nih Pak, kita udah sharing nih percakapan kita hari ini ya. Semoga nanti Bapak bertambah semakin semangat ya. Ya, sama-sama Bu. Justru saya Bu yang terima kasih Bu, pada hari ini bisa diberikan motivasi, diberikan pencerahan sehingga bisa mendapatkan pencerahan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik, terima kasih Pak. Mari ya Ibu, seperti itu. Iya, alhamdulillah selamat ya Ibu Nina, Pak Isu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sekali. Sekarang saya ingin bertanya Bu, bagaimana perasaan Bu Nina setelah tadi Ibu Nina sudah melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah Bu, senang sekali dan dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Isun gitu ya, sehingga dapat memunculkan ide-ide dan solusi dari Pak Isun itu sendiri. Nah seperti itu sehingga menggali Pak Isun bisa mencapai solusinya seperti apa dan permasalahannya itu seperti itu. Nah, menurut Ibu penilaian Ibu Nina sendiri ya terhadap performa Ibu pada saat Ibu coach Pak Isun itu seperti apa? Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa sesuai dengan yang saya harapkan gitu ya Bu ya, untuk melaksanakan coachingnya, saya sebagai coach dan Pak Isu sebagai coaching gitu, jadi bisa saling sharing dalam permasalahan ini. Baik, saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya, bahwa sudah sungguh luar biasa sekali tadi Ibu Nina sebagai coach sudah bisa menggali informasi dari Pak Isu, tujuannya sudah muncul, kemudian Bu Nina juga sudah bisa menggali identifikasi masalah yang ada di Pak Isu, kemudian dapat memunculkan ide-ide untuk solusinya, rencana aksi kedepannya seperti apa gitu ya. Kemudian keputusan yang bertanggung jawabnya juga sudah muncul, semua yang ada di kompetensi yang di alur kita sudah muncul semuanya, sudah sangat baik. Selamat kepada Ibu Nina dan Pak Isur yang sudah melaksanakan coaching dengan maksimal.
Mungkin dari Ibu Nina ada tanggapan? Silakan. Terima kasih ya, Bu. Ya, sudah cukup ya. Iya, iya. Ya, terima kasih atas diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.